Halo, perkenalkan nama saya Maifel Denis Pomilatan. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan, Program Studi S1 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang skala koma Glasgow atau biasa kita sebut Glasgow Coma Scale. Skala koma Glasgow adalah skala neurologi yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesadaran. Skala ini umumnya digunakan untuk menilai kesadaran setelah cedera kepala. Ada 3 komponen yang dinilai dalam skala ini, yaitu mata, verbal, dan motorik. Skala koma Glasgow atau skala Glasgow koma adalah skala neurologis yang bertujuan untuk memberikan penilaian kesadaran yang terpercaya, objektif dalam menentukan kondisi kesadaran dari seseorang yang berguna untuk menentukan diagnosa selanjutnya. Seorang pasien dinilai berdasarkan 3 skala. Poin penilaian skala koma Glasgow dari 3 menunjukkan ketidaksadaran yang dalam dan 15 menunjukkan kesadaran penuh. GCS atau Glasgow Coma Scale awalnya digunakan untuk menilai tingkat kesadaran setelah terjadi cedera kepala. Dan skala yang sekarang digunakan pada pertolongan pertama EMS, perawat, dan dokter berlaku untuk semua pasien medis dan trauma akut yang baru saja terjadi. Di rumah sakit juga digunakan untuk pemantauan kondisi pasien kronis yang sedang dalam perawatan intensif. Skala ini diterbitkan pada tahun 1974 oleh Graham Tesdell dan Brian Jennett, profesor bedah saraf di University of Glasgow Institute Neurological Sciences di Rumah Sakit Umum Selatan Kota. GCS digunakan sebagai bagian dari beberapa sistem penilaian ICU untuk menilai status dari sistem saraf pusat. Berikut ini adalah 3 aspek penilaian GCS. Yang pertama, respon membuka mata. Nilai tertingginya yaitu 4. Kemudian, respon berbicara. Nilai tertingginya yaitu 5. Dan respon bergerak atau motorik, nilai tertingginya yaitu 6. Untuk perinciannya yaitu pada pemeriksaan mata, respon mata, poin pertama, tidak membuka mata sama sekali meski sudah diberikan rangsangan. Poin kedua, membuka mata setelah diberikan rangsangan pada ujung jari. Poin ketiga, membuka mata setelah diberikan rangsangan suara atau perintah. Poin 4, membuka mata tanpa diberikan rangsangan atau membuka mata secara spontan. Dan untuk penilaian verbal atau berbicara, poin pertama yaitu tidak ada suara yang jelas meski sudah diberikan rangsangan. Poin kedua, bila pasien tersebut mengerang. Poin 3, mengeluarkan kata-kata dengan jelas. Poin 4, apabila orientasi tidak baik atau tampak bingung tetapi komunikasi jelas. Poin 5, apabila orientasi baik dapat menyebutkan nama, tempat, ataupun tanggal pada hari tersebut. Berikutnya yaitu penilaian respon bergerak atau motorik. Poin 1, bila tidak ada gerakan lengan atau tungkai meski sudah diberikan rangsangan. Poin 2,
bisa melakukan gerakan ekstensi atau mengangkat siku lengan. Poin 3, bila bisa menggerakkan atau melipat siku lengan namun gerakan tidak normal. Poin 4, gerakan melipat siku lengan dengan cepat namun kurang normal. Poin 5, mengangkat tangan di atas klavikula atau tulang antara leher dan bahu setelah diberi rangsangan pada kepala dan leher. Poin 6, bila bisa mematuhi 2 perintah berbeda. Nilai dari masing-masing aspek akan dijumlahkan untuk mengetahui GCS pasien. Misalnya, total nilai yang didapatkan adalah 10, maka petugas kesehatan akan menulisnya dengan kode GCS 10. Contoh E3, V4, M3. Pasien yang mendapatkan nilai GCS 15 berarti memiliki kesadaran maksimal. Sementara itu, pasien yang memiliki nilai GCS 3 dapat dikatakan koma atau meninggal. Disampaikan oleh Dr. Devia Irene Putri, pasien dengan nilai GCS 4 bisa dikatakan mengalami semikoma. Semikoma merupakan penurunan kesadaran yang terjadi ketika pasien tidak bisa memberi respons terhadap rangsangan verbal dan tidak dapat dibangunkan sama sekali, tetapi masih memiliki refleks kornea dan pupil yang baik. Selain menentukan tingkat kesadaran, GCS juga dapat digunakan untuk menentukan jenis cedera otak yang dialami. Berdasarkan nilai GCS, cedera otak dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu untuk cedera otak berat, GCS-nya berkisar antara 3 sampai 8. Cedera otak sedang, GCS-nya berkisar di 9 sampai 12. Sementara itu untuk cedera otak ringan, GCS-nya nilainya berkisar antara 13 sampai 15. Nah, sekarang siapa saja yang membutuhkan Glasgow Coma Scale? Awal mula perkembangan GCS ditujukan untuk menilai tingkat keparahan, koma atau disfungsi tubuh akibat cedera otak. Namun, seiring berjalannya waktu, metode ini juga dapat digunakan pada kondisi apapun yang menyebabkan penurunan kesadaran. Berikut adalah beberapa kondisi yang membutuhkan penilaian Glasgow Coma Scale atau GCS. Yang pertama, stroke, infeksi, abses otak, trauma umum atau pasien ICU, pasien koma yang bukan disebabkan oleh trauma, kejang, overdosis, bahkan sampai dengan keracunan. Selain beberapa kondisi di atas, GCS juga bisa digunakan tenaga kesehatan saat menerima pasien yang baru masuk ke unit gawat darurat atau UGD. Demikian yang bisa saya sampaikan seputar penilaian GCS atau Glasgow Coma Scale. Dan selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan kedua mengenai sistem triase. Triase biasa digunakan di ruangan gawat darurat, yaitu untuk menentukan pasien mana yang akan mendapat penanganan lebih dulu di ruang instalasi gawat darurat rumah sakit. Metode triase ini dibagi menjadi beberapa kategori yang dibedakan oleh warna dan disesuaikan dengan kondisi kegawat daruratan pasien. Proses triase atau penentuan pasien prioritas di ruangan gawat darurat bertujuan untuk mendapatkan urutan penanganan berdasarkan tingkat kegawat daruratan pasien, seperti kondisi cedera ringan, cedera berat yang bisa mengancam nyawa lebih cepat, atau sudah meninggal. Triase di ruang gawat darurat umumnya diterapkan ketika sistem perawatan medis di rumah sakit sedang kelebihan beban. Artinya, orang yang membutuhkan perawatan lebih banyak daripada sumber daya yang tersedia.
misalnya pada kejadian bencana alam, pandemi, atau kecelakaan massal. Ada 4 kategori warna dalam sistem triase gawat darurat, dan setiap warna memiliki arti masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Berikut ini adalah penjelasan dari keempat kategori warna tersebut. Yang pertama, kategori merah, yaitu pasien dengan prioritas pertama yang membutuhkan pertolongan segera. Contoh pasien dengan kategori ini adalah pasien cedera kepala berat, luka bakar tingkat 3, serangan asma akut, serangan jantung, atau shock anafilaktik. Pasien dengan kondisi tersebut biasanya akan ditempatkan di area khusus, yaitu area resusitasi. Yang kedua, kategori kuning. Pasien dengan kategori kuning juga membutuhkan tindakan segera, hanya saja tidak dalam kondisi kritis. Contoh pasien dengan kategori ini adalah korban kecelakaan dengan luka robek. Penanganan dan perawatan terhadap pasien akan dilakukan di area khusus tindakan. Yang ketiga, kategori hijau. Pasien dengan kategori hijau umumnya mengalami cedera ringan dan masih mampu berjalan serta mencari pertolongan sendiri. Misalnya luka lecet setelah kecelakaan atau demam tinggi tetapi kondisi vitalnya stabil. Pasien dengan kategori hijau biasanya akan ditempatkan di ruang observasi. Yang keempat, kategori hitam. Kategori hitam hanya diperuntukkan bagi pasien yang sudah tidak mungkin ditolong lagi atau sudah meninggal ketika dibawa ke ruangan gawat darurat. Prosedur triase itu sendiri dimulai pada saat pasien tiba di ruangan gawat darurat. Dokter atau tenaga kesehatan akan langsung melakukan pemeriksaan singkat dan cepat untuk menentukan kondisi pasien. Pemeriksaan singkat dan cepat ini meliputi pemeriksaan kondisi umum, tanda-tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi ataupun pernapasan, kebutuhan medis dan kemungkinan bertahan hidup. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter akan menentukan kategori warna triase sesuai dengan kondisi pasien. Jika berada di kategori merah, pasien akan langsung diberikan tindakan medis di ruang resusitasi, atau bila memerlukan tindakan medis lebih lanjut, pasien akan dipindahkan ke ruang operasi atau dirujuk ke rumah sakit lain. Jika berada di kategori kuning, pasien bisa dipindahkan ke ruang tindakan, sedangkan pasien dengan kategori hijau dapat dipindahkan ke rawat jalan, atau jika kondisinya memungkinkan, pasien dapat diperbolehkan untuk pulang. Untuk pasien yang sudah meninggal, yaitu kategori hitam, bisa langsung dipindahkan ke ruang jenazah. Status triase ini akan dinilai ulang secara berkala karena kondisi pasien dapat berubah sewaktu-waktu. Apabila kondisi pasien berubah, dokter juga akan segera melakukan triase ulang atau retriase. Sebagai contoh, pasien yang berada dalam kategori kuning bisa berpindah ke kategori merah ketika kondisinya bertambah parah. Jika Anda mengalami kondisi yang perlu ditangani di ruang gawat darurat, segeralah datang ke rumah sakit terdekat. Dokter dan petugas medis akan segera menangani Anda. Apabila ruang gawat darurat sedang ramai dan petugas terbatas, jangan khawatir, Anda pasti akan ditangani, hanya saja penanganannya diurutkan berdasarkan prioritas triase. Demikian yang bisa saya sampaikan perihal sistem triase di ruangan gawat darurat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Pada kesempatan kali ini juga, saya mengajak
anak-anak muda yang sudah menyelesaikan studi di jenjang sekolah menengah atas untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia atau UNPI Manado, program studi keperawatan ataupun fakultas keperawatan. Kami di sini memiliki gedung yang sangat representatif bersama dengan tenaga pengajar ataupun dosen yang berkualitas. Dan di UNPI Manado juga, khususnya di Fakultas Keperawatan, sudah terakreditasi B oleh BAN PT. Jadi, ayo jangan ragu, bergabunglah bersama kami Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Sampai ketemu.